yang lagi. Oke, baik. Kita mulai ya. Ya. Sesuai dengan contoh yang kemarin saya tunjukkan di websitenya Menara ataupun di websitenya FTUST Jogja. Kemarin kampus apa ya, universitas apa ya, Pak? Nah, ini kita contohkan di FTUST Jogja misalnya. Sini karena mereka juga ternyata mempergunakan tabel ya, mempergunakan tabel, dan sebenarnya itu adalah plugin, artinya memang fitur tambahan yang kita berikan itu, yang bisa kita masukkan di dalam website. Nah, jadi yang mereka mempergunakan plugin namanya tabel. Nah, sebenarnya kalau untuk membuat tabel di dalam website kita itu ada macam-macam ya, ada banyak yang bisa kita pergunakan. Tetapi salah satu plugin yang bisa kita manfaatkan yang seperti ini saya yakin dia itu mempergunakan yang namanya Tabel Press. Ya. Jadi silahkan masuk melalui plugin dulu. Ya, masuk melalui plugin. Kemudian kita masuk ke dalam pilihan Add New seperti biasa ya. Seperti biasa ya. Ini Iza kayaknya koneksinya ini lagi, jelek lagi dia di sana. Hilang lagi tuh. Nggak tahu deh, Pak. Iza. Oke ya, jadi masuk ke dalam plugin. Kemudian kita pilih Add New. Add New ya. Ya, kemudian silahkan ketikkan yang namanya Tabel Press. Tabel Press. Ya. Tabel Press embedded beautiful and feature. Oke, Mbak Iza masuk ke plugin dulu, Mbak. Oke, baik, Pak. Sudah. Oke, masuk ke plugin, kemudian pilih Add New. Ya, pilih Add New. Kemudian ketikkan Tabel Press. Tabel Press ya. Tabel Press. Pilih yang ini ya, yang Tobias Batch ya ini. Klasik. Ya. Oh, oke. Oke, silahkan dipilih Install Now. Ya. Ya. Jadi intinya kalau tabel press itu untuk memudahkan kita ya pembuatan tabel. Jadi kalau sebelum-sebelumnya tuh kalau kita mempergunakan Blogspot atau mempergunakan versi-versi yang lain yang berbasis blog, itu biasanya kan membuat tabel itu harus pakai coding dulu, harus pakai script baru kemudian kita isikan. Tapi dengan hanya mempergunakan plugin ini saja, kita akan sangat mudah. Jadi leluasa banget untuk membuat tabelnya. Nah ini sudah Pak, konsepnya itu nanti hampir sama dengan
ketika kita mempergunakan yang fitur kemarin tuh Mas, yang ada apa namanya, fasilitas untuk mengambil kodenya itu Mas. Kemarin kode itu di apa ya? Oh, oke. Ya, ya. Kode itu kan Yang kemarin yang dipakai untuk mengambil apa itu namanya? Fitur apa kemarin yang kita pakai? untuk yang Oh, yang yang misalnya apa logo itu ya, logo partner itu ya, itu kan juga kan logo partner. ya itu kan juga kan menggunakan kode. Nah, sekarang kalau Ya. sudah diaktifkan, pastikan diaktifkan ya tadi ya. Tabel press-nya Ya, diaktifkan. sudah. Kemudian silahkan cari, ada satu menu baru di bagian kiri, ada namanya tabel press, silahkan diklik dulu. Oke. Nah, itu masih kosongan ya, masih belum ada Ya. belum ada tabel sama sekali. Nah, sekarang kita akan buat satu tabel baru. Silahkan pilih add new. Add new. Yang Add new. Kemudian tabel name silahkan masukkan. Misalnya saya gunakan pengumuman. Nah, begitu. description dikosongkan. Description opsional, nggak usah dibuat aja, nggak masalah. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada number of rows, ada number of columns. Itu berarti jumlah baris dan jumlah kolomnya. Artinya sesuaikan dengan tabel yang akan kita buat ya. Kita pengen membuat tabel itu dengan ukuran berapa kali berapa. Oh. Misalnya nih, saya akan mengambil sampel yang ini saja nih. Mengambil Ya. sampel yang ini. Misalnya ini kan berarti cukup 3 kolom ya. Iya. Ada nomor, Ya. informasi, Ya. action. Kemudian barisnya kan berarti Baris. yang ini. Ya. Artinya dia mempergunakan dua baris gitu. 2 baris kemudian 3 kolom. Tapi kalau Ya. misalnya saya buat lebih banyak lagi barisnya, ya tinggal sesuaikan. Nah, cuman kalau mengacu ke contoh ini, di contoh ini dia hanya mempergunakan 2 baris aja. Dan nanti mengenai jumlah baris, jumlah kolom itu nanti bisa kita rubah ya. Kalaupun nanti sudah kita buat, itu bisa kita edit. Kita contohkan dulu ini misalnya jumlah barisnya 2, kemudian jumlah kolomnya 3 gitu ya. Kemudian klik add table. Oke. Nah, kemudian akan muncul begini. Oke, muncul begini ya. Nah, sekarang masuk ke bagian bawahnya lagi, ada tabel konten di sana. Itu ada kolom A, ada kolom B, kolom C. Nah, sekarang silahkan diisikan. Misalnya yang kolom A, nomor, informasi, action gitu ya. Saya urutkan. Di sini nomor. Kemudian di sini informasi. Kemudian di sini action. Mengenai kalimatnya atau teksnya, kata-katanya bebas, disesuaikan saja, sesuaikan dengan kebutuhan webnya masing-masing. Oke, bawahnya berarti ini nomor, kemudian informasinya. Kemudian actionnya juga sama, misalnya view atau lihat. Gitu ya. Ini saya mempergunakan tombol view misalnya.
Oke. Ya. Nah, kemudian jika sudah, ini silahkan di-save dulu. Oke. Ya, di-save dulu. Oke. Nah, kemudian karena ini nanti tujuannya ketika diklik tombol view, dia akan masuk ke halaman PDF di sini ya. Berarti kan kita harus menyiapkan dulu nih file PDF-nya. Atau mau ditujukan ke halaman manapun silahkan ya. Atau mau membuka dokumen di dokumen kita sendiri misalnya. Kita harus mempersiapkan file ini. Mempersiapkan file PDF. ini. Betul. Nah, jadi sekarang silahkan dibuka tab baru ya. Dibuka tab baru. Supaya ini tetap terbuka saja, biarkan begini. Kita buat tab baru atau klik kanan di media situ ya. Kita pilih open new tab. Sehingga di bagian tab baru akan terbuka media. Oke. Kemudian silahkan diupload ya, diupload filenya. Upload filenya maksimal 16 mega ya. Maksimal 16 mega. Enggak harus PDF sih, bisa file dokumen biasa Excel misalnya MS Word ataupun juga berupa gambar ya boleh aja. Misalnya saya di sini mempergunakan file PDF misalnya ya, saya ambil salah satu dan bebas sih sebenarnya. Tidak harus file apapun ya. Jadi bebas. Saya pergunakan ini misalnya handout Gapura Digital. Kemudian saya open. Oke. Nah, kemudian file ini kita ambil ya. File ini kita klik kalau sudah. Kemudian di bagian bawah. Gimana? Filenya gimana, Pak? Filenya gimana? Filenya ini sudah diupload belum? Sudah. Sudah. Diklik dulu filenya ini kalau sudah terupload. Sudah. Oke. Di samping kanan ini kan ada nih, ada keterangan nih. Nah, kita ambil yang file URL-nya. Oh, itu ya. Nah, silahkan di copy. Itu kan sebagai ini ya, sebagai file tujuan nanti ketika tombol view diklik. Setelah di copy, ini di close saja. Ya. Oke, kemudian Ini mah baru lulus nih Kari. Ya. Insert Oke, sudah tercopy.
Kemudian kita klik di bagian sini, insert link ya. Pilih insert link di bagian Insert table link. manipulation. Kemudian klik di tulisan view, klik 2 kali. Atau klik sekali juga boleh sih. Ya, di situ ya, klik. Nah, sehingga kan ini akan muncul nih. Ya udah muncul, Oke, Pak. kemudian URL-nya pastekan di sana. Kemudian link teksnya silahkan ketikkan view misalnya. Oke. Kemudian silahkan diklik add link. Nah, sehingga akan masuk begitu. Berarti tadi yang tulisan view itu tadi diabaikan ya. Sorry, saya ulangi ya tadi ya. Berarti yang tulisan di sini, tulisan yang di bagian sini ini kita kosongkan saja. Ya, kita kosongkan, kemudian pilih insert link, klik di bagian kotak itu, sehingga di situ langsung bisa kita pastekan, kemudian ketikkan view. Ya. Nah, jika sudah, kemudian di save lagi. Ya, kita lihat lagi. Yap. Sudah. Oke. Sudah. Nah, sekarang saatnya kita ambil kodenya, ya. Cara mengambil kodenya di dalam ini, di dalam tabel yang sedang kita buka ini, tabel pengumuman, di samping kanan itu ada short kode. Nah, inilah yang harus kita ambil, yang harus kita kopikan. Ya. Ini silahkan diklik kanan, copy. Oke. Kemudian sudah di copy? Udah, Pak. Nah, kemudian kita buat satu halaman baru. Ya, buat satu halaman baru, Ya. kasih judulnya pengumuman. Ya, misalnya, menu sesuai baru aja, Pak. Menu baru aja khusus ini. Hah? Menu baru aja khusus buat pengumuman Ya. itu ya. Tapi kan harus ada halamannya dulu. Iya. Ya, ya. Nah, maka kita buatkan satu halaman baru di sini. Pilih page ya. Pilih page, kemudian add new. Neo. Oke, add title-nya silahkan ketikkan pengumuman misalnya. Nah, di bagian bawahnya sini, di bagian bawahnya, bagian isiannya ya, kita masukkan, ada klik add block di situ. Kemudian silahkan dipilih, apa ini namanya? Silahkan di browse ya, browse all ya. Browse all. Browse all, cari yang namanya kode. Ya. Nah, udah ketemu kode? Udah, Pak. Nah, jika sudah ketemu kode, maka selanjutnya pastekan yang tadi. Itu kan tabel ID ya namanya ya. Ya, tabel ID Nah, kemudian di publish, silahkan diklik publish. Sudah, Pak.
Bentar. Oke, jika sudah, nah maka itu kan sudah menjadi satu halaman baru ya. Sekarang coba silahkan kembali lagi ke dalam dashboard. Ya, kembali lagi ke dalam dashboardnya. Atau ke dalam page ya untuk melihat hasil sementara dulu. Cari tulisan yang namanya pengumuman tadi, di mana lokasinya. Ya, masuk ke halaman. Kita akan melihat apakah tadi sudah berhasil atau belum untuk memasukkan tabelnya ya. Ini ya, pengumuman, kita klik view di situ. Nah, inilah halaman pengumuman yang tadi sudah kita buat dan kita cek. Ternyata di sana di saya nggak muncul kodenya, nggak muncul tabelnya. Di situ muncul nggak tabelnya? Sama Pak, sama Sama persis. juga, Ya. nggak muncul juga. Nggak muncul Pak. Oke, sekarang ini diedit lagi, edit page ya. Ya, repeat. Artinya tadi posisi kita kemungkinan keliru ya, posisi memasukkan kodenya. Ya. Nah. Oke, muncul begini lagi. Ya, Kemudian muncul udah. klik tanda gerigi yang ada di samping kanan atas ini. Ya. Pilihan setting itu. Bentar ya, itu posisinya yang mana itu harusnya. Nah, pilih yang di bagian sini Mas, Mbak. Di samping kanannya tanda gerigi nih, tanda setting. Ya. Itu ada tanda titik 3 itu ya. Pilih Ya, yang kode visual. Ya. Jadi yang ini, yang tabel ID ini silahkan di-cut saja. Ctrl A ya, kemudian Ctrl X. Jadi di-cut saja. Ya. Yang Kemudian, kode editor atau visual editor Pak? Yang gimana? tadi. Yang pilih yang visual editor atau kode editor? Pilih yang Visual. kode editor. Oh, kode editor. Pilih yang kode editor. Ya. Oke ya. Ya. Nah, kemudian Pastikan yang tadi ya. ya, coba dipastikan yang tadi. Pastikan posisinya kode editor ya. Update, Ya. coba di preview hasilnya. Nah, akan seperti itu muncul. Muncul Pak. Muncul ya. Nah, Ya. berarti ini sudah berhasil itu ya. Oke, sekarang kembali lagi ke dalam dashboard, ke dalam page-nya ya.
Coba kita akses langsung di situ pengumumannya tadi ya. Pengumuman. Nah, coba di view, buka di tab baru. Sehingga kan dia akan muncul halaman sesuai dengan yang sudah kita buat, berarti halaman pengumuman dan juga tabelnya sudah masuk di sana. Kita lihat tuh. Ya. Jadi akan begitu munculnya. Muncul di situ? Ya. Ya, muncul. Oke. Nah, sekarang ini akan kita masukkan ke dalam menu misalnya ya, ke dalam menu yang ada di atas. Jadi kita akan membuat satu menu baru yang namanya pengumuman misalnya begitu. Ya. Oke. Nah, berarti untuk membuat menu dari mana posisinya? Dari customize. Dari Customize appearance menu. ya. Appearance, Ya. kemudian pilih menu. Menu. Oke, kemudian kita ambilkan dari page. Nah, sudah ada satu tambahan di sana tulisan namanya pengumuman. Silahkan dicentang. Kemudian pilih add to menu. Jika sudah, silahkan di save. Save menu. Kemudian silahkan diakses websitenya masing-masing di halaman awal misalnya, langsung kita cek. Nah, jadi dia akan langsung muncul satu menu baru ya. Satu menu baru namanya pengumuman, ada di samping kanan, paling kanan. Nah, di sini pengumuman. Oke. Dan saya nyiapkan buka puasa dulu ya, sebentar ya. Oke. Ya, baik. Iza, Ya. mau tamat tulis bang? Hai. Ami to jam 12 filat ya. Tama besa dah. COVID ne ida GPM sri ita orang mata ate ke mal ne hetan COVID. Oh, ini Debe kan ami tim fila seru tuh ya. lo kira kami bela tama ta tuba beswap mau lo kuida. Dia uri tabo swap pelik. Apa mas? Lolos ne oin tama full mas. Sita sama sana. Mata apa yang mitama gala? Apa yang mitama gala Iza? Direktur dia nami label tama lain. Presiden rumah mana ba? Hah? Presiden rumah mah bade. Tama tahu kursi dah be. Batrina kontes ini dia la responsabilidade ini. Di jam mana? Ini dia na kursi dah hore ba mi mitama makin mihare. Hansa? Wadir dia gitu. Pues kursi dah cerita mamos be. La ita la baturi tene fating ni dah. Direktur la baturi tene fating ni.
Ini nanti seperti biasa kalau logout nanti silahkan login lagi ya di Zoom-nya. Ya. Oke, nah seperti itu jadinya ya. Jadi untuk aturannya emang kita tidak bisa leluasa untuk mengatur lebar kolomnya ya, karena emang si si table press itu akan menyesuaikan secara otomatis seharusnya. Jadi kebetulan saja di punya saya malah posisinya begini nih, jadi kurang bagus itu ya. Jadi nomor, informasi, actionnya ini malah lebih sempit. Kalau punya Mas ini di mana Mas pengumumannya? Vaga, Pak. Yang Vaga. Vaga tuh pengumuman ya? Ya. Pengumuman kerja gitu. Vaga servisu. Nah, ini kan dia seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita pengen menambahkan baris nih bagian bawah gitu ya, ataupun menambahkan kolom. Nah, berarti caranya untuk menambahkan kolom ataupun baris, caranya kembali lagi ke table press berarti ya. Iya. Kembali lagi ke dalam table press. Kemudian silahkan diklik pengumuman ini tadi. Ya, pilih edit lagi. Edit lagi. Jogja sudah waktunya berbuka. Saya berbuka puasa. Ya, baik, Pak. Ya, silakan. Izan, toh ini bayi filare aban dia kan level taman afatin lagi. Di awal dia label tahu, dia agora be. Tadi udah mata masih malam COVID nih hera. Izan, sira oine kera sih. Dia ini sih ita rispa tinggi deh. Agora ita kontum dalam musira deh nih hera. Ini mah beda diretor mas, oin lo krek dari rumah tamus nih tamu mah iya sorry administrasi nih. Recursos humanos nih. Lalu meruang mipin turun. Ini bana fating ya, dir bana fating. Dir tinggi bana fating ya. Dirnya aktif oh. Ini dah umai mare pa nih mai besok. Nih mitanggung jawab prasik. Ya mabarat. Ita fulan, mantap fulan ruana ita. Comprende de tanto apa? A ver si te sama sana ini. Ini guys, sama aslinya lo cita Maria. Pertama mah pas, pertama mah pas lah. Pasti ada simu gratis nih. Beonia será nena tama tanaga relator. Hai, hawa ya tu kiri mah be. Den COVID nih mah fila sel de repente nih.
Dia Atau itu pakai halaman Mbak Ita mau sana sira. Ita lanesa nida. Nah, tahu tahu rat kira beza. Sefi be aviso ala dem COVID ni na harus filan. Jam 11 tengah deh taruh kam filan. Dia paling ini kontak mata ke. Kami semana noin laten tama kalamanan. Laten ini nih mah tidak kurang informasi tentang apa. Terus nanti bene bandelai. Oke ya. Nah, jadi cara untuk menambahkan baris ataupun menambahkan kolom, lihat ke bagian bawah sini. Ya. Kalau saya pengen menambahkan baris, maka posisinya bagian bawah sini, ya, ada add rows. Nah, ini kalau mau saya tambahkan, berarti saya tambahkan di bagian sini. Add rows. Nah, sehingga kan dia akan menambahkan ke bagian bawahnya. Saya tambahkan lagi misalnya, maka dia akan menambahkan lagi ke bagian bawahnya lagi. Kalau saya pengen menambahkan ke kanan kolom, berarti kan pilihnya yang kolom yang ini. Ya. Kalau saya pengen menghapus, misalnya saya pengen menghapus baris ke 2 misalnya ya ini ya, baris kedua, maka caranya saya pilih ini dulu. Saya pilih di bagian kiri, kemudian delete. Nih ya. Delete-nya yang baris berarti, yang rows. Jadi selected rows, kemudian pilih delete.